Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 10, kelas berpikir komputasional 01, yang diampu oleh dosen yang bernama Ibu Prima Dewi Purnamasari. Kami mendapatkan tugas sebuah study case, yaitu study case 6, di mana study case 6 ini menginstruksikan bahwa kami harus membuat sebuah program yang dimana outputnya adalah membentuk tim yang anggota atau kandidat itu sesuai dengan kriteria kepribadian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marvin Aditya Anggoro, dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2023. Saya adalah bagian pertama untuk membuat kelas dan juga membuat input dari user mengenai data mahasiswanya. Saya akan menjelaskan pertama mengenai kelas. Kelas di sini yaitu bernama student. Kelasnya bernama student. Tujuan kelas ini digunakan untuk merepresentasikan data seseorang mahasiswa yang memiliki atribut-atribut. Di sini atributnya adalah name atau nama, kemudian personality, preference, skills, sama motivation. Terus selanjutnya di bawahnya ini ada dev, kemudian double underscore init, double underscore lagi. Dan di dalamnya ini adalah nama-nama dari atribut yang akan ditambahkan pada kelas student. Init ini adalah sebuah konstruktor yang digunakan untuk menginisiasi atribut objek ketika objek tersebut dibuat. Terus di bawahnya ini adalah self.name, ini atribut-atribut yang bakal ditambahin. Nanti ada 5 atribut. Kemudian saya lanjut ke penjelasan input. Jadi di sini karena dari subset PMK yang harus dipenuhi dari tugas tadi case ini yaitu meminta interaktif input kepada user yang akan menggunakan program ini, maka di sini kami menambahkan fungsi sebuah input yang diminta untuk memasukkan nama-nama mahasiswa dan juga atribut-atribut lainnya untuk ditambahkan ke kelas student ini. Untuk selanjutnya nanti dibuat objek. Yang pertama di sini ada fungsi input student. Fungsi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari mahasiswa secara interaktif melalui input. Kemudian penjelasan selanjutnya ini ada declare untuk student dengan kurung siku kosong. Ini untuk membuat daftar kosong di mana akan menyimpan objek mahasiswa yang diinput nanti. Selanjutnya juga ada print, masukkan data mahasiswa. Kemudian di sini ada ketentuan, misalnya sudah selesai input maka ngetik dan untuk mengakhiri program ini. Tapi kalau masih mau masukin itu bakalan looping ya. Looping di sini selanjutnya di baris selanjutnya ada print titik-titik, ini cuma buat gap antar baris saja. Kemudian di sini ada looping nih yang tadi saya sebutkan. Looping itu ada dua, yaitu for dan while. Di sini saya menggunakan while, di mana looping ini akan jadi perulangan untuk meminta input data mahasiswa sampai user nanti mengetik dan jika sudah selesai gitu menginput datanya. Jadi kalau ini pertama kita input, ya input nama nama dari mahasiswanya, kemudian kepribadiannya, preferensi belajarnya, keahlian, motivasi, dan selanjutnya ada students append. Di sini itu untuk membuat objek baru dari kelas student menggunakan data-data yang diinput di atas sebagai atribut. Selanjutnya di sini ada fungsi return. Fungsi return ini adalah mengembalikan daftar mahasiswa. Jadi dia bakal ngeloop lagi balik dari awal, nama, kemudian lanjut kepribadian dan seterusnya. Dan sesuai ketentuan tadi, dia bakal selesai programnya kalau user ngetik dan gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota tim yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Nasar Gifari dari Teknik Metodologi dan Material angkatan 2023, anggota aktif Kementerian 23. Dan di sini saya izin melanjutkan penjelasan dari study case 6. Oke. Jadi kita di sini ada kriteria tim dulu. Kita buat kriterianya. Dalamnya ada personality yang isinya tuh thinker, feeler, doer, dan observer. Nah, kemudian setelah itu kita buat fungsi untuk mencari kandidat berdasarkan kriteria tertentu. Di mana fungsi itu definite find, harus kandidat, students, dan personality. Titik dua, for students in students. Titik dua, if student titik personality sama dengan personality. Titik dua, return student, return none. Nah, kenapa begitu? Jadi eh, fungsi ini tuh berfungsi buat mencari seorang siswa, yaitu student, dalam daftar students yang tipe kepribadiannya cocok dengan yang kita cari. Nah, misalkan cocok, nah, siswa itu bakal dikembalikan. Kalau misalkan enggak,
maka bakal ada fungsi NaN yang bakal muncul itu. Kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Irsad Yunus dari Teknik Mesin Angkatan 2023 dengan nomor MBN 230627936, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari sini, yaitu untuk pembentukan tim. Oke, jadi yang mana bertujuan untuk pengerjaan tugas di case 2. Pada fungsi pertama ada from teams dan tim student, yang mana ini adalah penamaan from teams untuk kriteria student atau mahasiswa. Kemudian bawahnya adalah teams dengan inisialisasi list kosong yang berfungsi sebagai wadah untuk tim yang sudah dibentuk. Jadi tim ini yang bakal dibentuk akan dimasukkan ke dalam daftar teams yang berisi banyak kelompok atau tim. Oke, untuk mengetahui bagaimana tim itu terbentuk melalui fungsi berikut, yang mana while student ini adalah fungsi pengulangan untuk membentuk tim tadi, yang mana ini sama seperti tadi, tetapi dari daftar list ini, daftar kosong ini, inisialisasinya adalah bakal berisi nama-nama mahasiswa dengan kepribadian. Nah, jadi kepribadian adalah aspek yang bakal dikelompokkan untuk masuk ke dalam tim ini. Oke, personality kriteria personality adalah dia adalah fungsi pengulangan untuk mencari kriteria mahasiswa yang berdasarkan aspek kepribadian. Yang mana kepribadian yang akan dicari dan dimasukkan ke dalam kelompok tersebut melalui fungsi ini adalah kepribadian beragam. Kemudian ini adalah define candidate, yaitu dengan format mahasiswa, kemudian kepribadiannya. Yang mana ini fungsi pengulangan, yang mana berfungsi sebagai jika ada mahasiswa yang sudah tergabung ke dalam kelompok, dia tidak akan tergabung kepada kelompok lain. Jadi tidak bakal kedobel nama mahasiswa dan personality-nya. Dibuktikan dengan fungsi ini, yaitu remove. Kemudian ini adalah fungsi pengulangan, yang mana untuk memastikan semua mahasiswa yang berada dalam kelompok data bakal terdistribusi secara rata dan beragam dalam kelompok-kelompok, yang mana kelompok tersebut akan masuk ke dalam ini, sehingga tidak ada mahasiswa yang tidak terdistribusi dalam kelompok. Oke, jadi sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Perkenalkan, saya Faiko Zaki Elianto Sipuran dari Teknik Elektro. Di bagian selanjutnya yaitu menampilkan tim yang sudah terbentuk. Di bagian ini terdapat sebuah fungsi di mana fungsi display teams ini akan menampilkan hasil dari pembentukan tim dengan terformat. Nah, teams di sini adalah parameter yang mengambil dari fungsi forms teams, di mana dia akan menerima daftar tim yang sudah terbentuk dan itu berisi daftar objek-objek mahasiswa itu sendiri. Nah, di dalam sebuah fungsi itu terdapat print yang mana menampilkan sebuah teks hasil pembentukan tim yang akan terlihat seperti di sini. Dan selanjutnya yaitu terdapat sebuah perulangan, yaitu for i teams in enumerates dalam kurung teams. Di sini enumerate merupakan sebuah parameter iterasi yang akan memberi tim ini memberi nomor di tim itu yang dimulai dari angka 1. Nah, selanjutnya yaitu di dalam perulangan ini terdapat print untuk menampilkan tim keberapa, di mana i di sini merupakan parameter tambahan yang biasanya akan dimulai dengan angka 0. Apabila ditambah 1, maka hasilnya akan langsung 1. Nah, di dalam perulangan ini terdapat perulangan lagi yang mana ini akan menghasilkan sebuah list, yaitu data dari timnya, dari per orangnya, yang mana akan terlihat seperti ini. Di data tersebut terdapat beberapa parameter yang sudah diinputkan pada fungsi sebelumnya, yaitu terdapat personality, preference, member skills, dan juga member motivation. Nah, setelah itu di bagian terakhir yaitu merupakan eksekusi program, di mana di sini terdapat sebuah print
yang istilahnya eksekusi program di sini adalah inti dari pemrogramannya, di mana apabila program ini di running, maka main ini akan diproses pertama, karena pada dasarnya OOP akan memproses yang main terlebih dahulu gitu. Dan parameter-parameter atau fungsi-fungsi di atas tidak akan diproses apabila tidak dipanggil. Nah, di main ini akan menampilkan seperti di sini. Selamat datang di sistem bermutu mahasiswa, yang mana di sini terdapat input, yang mana students input ini akan menyimpan data di students ini. Dan apabila tidak ada students, maka akan mendapatkan tidak ada data mahasiswa yang dimasukkan. Nah, setelah itu parameter-parameter yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya juga, akan diproses atau mulai diproses apabila dimasukkan di fungsi main ini sendiri. Dan mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang.